Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris dari kelas 12 BT1. Saya ingin mengerjakan tugas praktek sejarah Indonesia. Sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra ini Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meuras Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Yodong. Di Aceh Utara, makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan Pasat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh. Raja Pasai pertama, Malik Al-Saleh, adalah nama baru Meuras Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang dari 29 tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama Malik Al-Saleh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada sebagai bandar perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudra mengalami kemunduran sehingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah yang pertama yaitu Sultan Malikul Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malikul Jahir dari tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Yang keempat yaitu Sultan Malik Al-Jahir dari tahun 1346. Yang kelima, Sultan Ahmad Malik Al-Jahir yang memerintah dari tahun 1346 sampai 1383. Yang keenam yaitu Sultan Jain Al-Bidin Malik Al-Jahir yang memerintah dari tahun 1383 sampai 1405. Yang ketujuh yaitu Sultanah Nahrasyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1412. Yang kedelapan yaitu Sultan Salah ad-Din yang memerintah pada tahun 1402. Yang kesembilan, Sultan ke-9 yaitu Abu Zaid Al-Majahir dari tahun 1455. Yang ke-10 Sultan Mahmud Malik Al-Jahir dari tahun 1455 sampai 1477. Yang 11 Sultan Jain Al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai 1500. Yang ke-12 Sultan Abdullah Malik Al-Jahir yang memerintah pada tahun 1901 sampai 1513. Yang terakhir yaitu Sultan Jain Al-Abidin yang memerintah dari tahun 1513 sampai 1524. Wilayah kekuasaan pada Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Meuras Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama yang memerintah dari tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dan Venetia atau Itali tahun 1200 sampai 1925 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir dari tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir
yang dari tahun 1326 sampai 1348. Kehidupan ekonomi dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Hal ini juga sesuai dengan terang Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kabur parus, dan gis. Maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Hal ini juga sesuai dengan terang Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kabur parus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kehidupan sosial budaya telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Kelompok minoritas kreatif berhasil membuatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam.